Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Sosiolinguistik yang beranggotakan Halimatus Sadiah, Hamidah, dan saya sendiri Muhammad Hafiz Ansari. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang pengantar sosiolinguistik. Jadi, apa itu sosiolinguistik? Sosiolinguistik adalah gabungan dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Jadi, sosiolinguistik dapat didefinisikan sebagai kajian tentang bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Selanjutnya, sosiolinguistik menurut para ahli. Abdul Khair pada tahun 1994, sosiolinguistik ialah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungan pemakaiannya dalam masyarakat. Di dalam bukunya Abdul Khair juga menyatakan bahwa apa yang dibicarakan dalam sosiolinguistik ialah pemakai dan pemakaian bahasa, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai akibat dari adanya kontak dua bahasa atau lebih, dan ragam serta waktu pemakaian ragam bahasa itu. Nababan pada tahun 1984 mengatakan sosiolinguistik adalah kajian atau pembahasan bahasa sehubungan dengan penutur bahasa itu sebagai anggota masyarakat, bahwa penutur bahasa adalah anggota masyarakat tutur. Apel dan kawan-kawan pada tahun 1976 berpendapat bahwa sosiolinguistik adalah kajian mengenai bahasa dan pemakaiannya dalam konteks sosial dan kebudayaan. Kirsten dan kawan-kawan pada tahun 1975 berpendapat bahwa sosiolinguistik adalah subdisiplin ilmu bahasa yang mempelajari faktor-faktor sosial yang berperan dalam penggunaan bahasa dan pergaulan sosial. Selain istilah sosiolinguistik, ada juga istilah sosiologi bahasa. Sosiologi bahasa ini mempelajari masyarakat dalam kaitannya dengan bahasa. Persamaan antara sosiolinguistik dengan sosiologi bahasa adalah kedua bidang ini sama-sama membahas kajian tentang hubungan antara masyarakat dengan bahasa. Perbedaannya, sosiolinguistik ini studi tentang bahasa dalam kaitannya dengan faktor masyarakat, termasuk perbedaan wilayah, kelas, dialek, jenis kelamin, dan pekerjaan. Sedangkan sosiologi bahasa adalah studi tentang hubungan sosial dengan bahasa. Meskipun kedua bidang ini mempelajari interaksi antara masyarakat dengan bahasa, namun sosiolinguistik berfokus pada bahasa, sedangkan sosiologi bahasa berfokus pada masyarakat atau interaksi sosial. Selanjutnya ada ruang lingkup sosiolinguistik. Ruang lingkup sosiolinguistik meliputi komunikasi dan masyarakat bahasa, variasi bahasa, interferensi dan integrasi bahasa, dialek, sikap bahasa dan perencanaan bahasa.
Sosiolinguistik dibagi menjadi dua jenis, yaitu sosiolinguistik makro dan sosiolinguistik mikro. Sosiolinguistik makro merupakan sosiolinguistik yang mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan masalah perilaku bahasa dan struktur sosial. Contohnya, komunikasi yang terjadi antar kelompok. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sosiolinguistik makro, yaitu kontak bahasa, konflik bahasa, perubahan bahasa, dan perubahan sosial. Yang kedua, ada sosiolinguistik mikro. Sosiolinguistik mikro ini mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dan struktur bahasa dalam kelompok kecil. Contohnya, komunikasi yang terjadi antar personal ataupun antar individu. Sekian dari kelompok kami. Ada salah kata, mohon maaf. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.